terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watamuan pulang lo lupa kacil gedin. Apa kabar bian pula mamarina wandang sanat berataan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Lagi garing, mudah-mudahan lakas migas, lakas rampih, lakas sembuh. Nang lagi berusaha, begawi, berdagang, mudah-mudahan lancar usahanya, berajakian haja berataan, rajaki nang berkah halal gasan anak bini keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemana kita belalah hari ini? Kita belalah hari ini menuju barang Sungai Barito pulang. Nah kita start dari Jalan Barito Hilir. Nah, Jalan Barito Hilir ini pernah menyampat di sini Banjaraya banyak. Kita hari ini hendak menyeberang ke Tamban. Nah, lawas kita kada ke Tamban, kita belalah ke Tamban aja. Kayak apa suasana Tamban wah ini. Nah, di kanan dan di kiri kita ini perikanan. Jadi di sini tempat jual beli ikan atau iwak. Nah, iwak-iwak laut di kanan kiri kita nih. Nah, kita nih hendak menuju feri yang ada di Pelabuhan Banjaraya. Pelabuhan ini selain daripada untuk feri penyeberangan ke Tamban, selain itu di sini juga ada orang menyambat kapal motor. Nah, taksi sungai untuk menuju Hulu Barito. Nah, nang kaya hendak ke Muara Tewe, Puruk Cahu. Nah, di sini juga wadahnya. Nah, ini kapal motor orang menyambat di sini, taksi. Nah, jadi kalau hendak ke arah sana Hulu Barito tuh bisa lewat sini. Selain lewat sini untuk menuju Tamban itu ada beberapa tempat penyeberangan. Tadi di Parak perikanan tadi ada satu. Nah, itu untuk menyeberang ke Tamban juga. Selain itu ada juga di Gunung Meranti. Nah, itu daerah Banjarmasin Selatan sana. Itu tembusnya ke Tamban Pas 1. Nah, ada juga di Alalak. Nah, itu tembusnya ke Subarjo atau orang menyambat itu Jelapat. Nah, itu. Nah, kita lewat sini ini tembusnya kayaknya ke Saka Kajang. Saka Kajang itu desa. Nah, kayaknya tembus lagi ke Tamban kecil baru Tamban Pas 1, Tamban Pas 2 dan seterusnya. Nah, kita sudah sampai di feri, kita menyeberang dulu dah. Nah, feri di sini kadakawa membuat mobil. Nah, dan di feri di Gunung Meranti juga kadakawa. Yang kawa itu di feri yang tadi yang kita lewati tadi lewat perikanan tadi, situ ada bisa lawan yang di Alalak Subarjo. Nah, feri di sana itu bisa memuat mobil. Nah, feri ini masih menjadi favorit atau masih diketujui masyarakat untuk ke Tamban karena jauh memotong jarak. Nah, kalau kita misalnya hendak ke Tamban, kita lewat darat berarti kita harus melewati jembatan Barito. Nah, perlu waktu dari Banjarmasin mungkin hampir 2 jam lebih. Nah, jadi kalau misalnya lewat feri banyak benar memotong waktunya. Nah, lebih hemat lah waktunya. Nah, jadi masih menjadi favorit tadi atau diketujui orang naik feri ini. Nah, melintas Sungai Barito. Nah, kita sudah sampai ke Desa Saka Kajang. Nah, kita naik. Nah,
ini karena banyu lagi surut atau kita bahasa banyu tuh pandit. Nah, ini jadi agak turun sedikit ferinya. Nah, ini kita lewat Saka Kajang memasuki desa Saka Kajang. Tamban ini merupakan kecamatan daripada wilayah Kabupaten Barito Kuala atau Batola. Nah, jadi kita meluncur ke Tamban hari ini sampai ke Panam. Nah, Tamban ini sebenarnya sampai tuh sampai 20-an. Nah, untuk yang kada mengerti atau belum mengerti istilah apa itu istilahnya kilometer 1, kilometer 2. Kalau orang bahasa Banjar menyebutnya pa. Nah, kita menelusuri jalan Saka Kajang. Jalan Saka Kajang ini jalan yang bisa hanya dilalui oleh sepeda motor aja. Nah, karena di PAL 1 mulai bisa aspal dan bisa dilalui oleh mobil. Nah, ini harinya bekas hujan jadi agak licin dan sangat berhati-hati. Nah, karena sebelah kiri kita ini masih ada sebagian sawah, ada sebagian rumputan, sementara sebelah kanan kita ini adalah sungai. Maka diharapkan berhati-hati untuk bersepeda motor. Nah, dan jembatannya kayak di Pang. Nah, ini jembatannya. Nah, ada pagar jembatannya. Nah. Jadi bahari Pak Kacil rancak ke Tamban nih. Nah, dulu main bal. Rancak Pak Kacil di Panam, di PAL 20 dulu main bal. Nah, sementara ini jarang sudah kayaknya di PAL 6 itu pun lapangannya pindahnya sudah kada tapi dipakai lagi dah lapangan sepak bolanya. Nah, tuh. Jadi kita nikmati perjalanan lah. Nah, kita menuju Tamban kilometer 6. Sebelah kiri kita ini selain perumahan atau sawah, agak ke pinggir sungai ada banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan docking kapal. Kalau dulu juga ada perusahaan priwat beberapa buting daerah sini. Nah, ada Gunung Meranti dulu, ada apa itu? Nah, ada orang Tarabah. Nah ini tadi tuh pindahnya Takait. Nah, halo Rabah Saikong di belakang. Nah, Tagugor Siden. Nah ini Bang, hati-hatinya tadi sudah Pak Kacil di Padahya kan. Nah, di jalan kayak ini kada penglaju orang berkendaraan, tapi hati-hati kadang-kadang licin atau tegepak atau terkait lah. Nah, itu. Tagugor Siden. Nah, tapi kan apa-apa pang pindahnya. Nah, aja pindah kawaji sumbalit Siden. Nah, kita lanjut tadi lah. Nah, jadi tadi di sini nih ada perusahaan priwat di sebelah kiri kita ini tadi agak ke pinggir sungai sana itu. Perusahaan priwat Bumi Indah rasanya. Nah, tapi sudah kada beroperasi lagi. Ada juga perusahaan lem untuk priwat itu perusahaan PT Gucci. Nah, PT Gucci itu perusahaan yang membuat lem-lem untuk priwat. Nah, hampir ke seluruh Indonesia yang mendistribusikan lem ke sana tuh. Nah, jadi tapi sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah ada lagi dan beroperasi di sini. Nah, jadi dulu jalan ini cukup ramai benar juga karena banyak karyawan-karyawan perusahaan itu melewati jalan ini. Nah, kita melewati jembatan lagi dah. Nah, jembatan ini lumayan bagus daripada jembatan yang tadi. Jembatan yang tadi itu kan pepagar, ini pepagar. Nah, ini kita melewati dulu dah. Nah, kita sudah mulai masuk ke daerah Tamban Kecil ini namanya, Tamban Kecil. Nah, Tamban Kecil ini desa Tamban Kecil. Nah, sebelah kanan dan sebelah kiri ini banyak perumahan orang. Nah, perumahan itu artinya sawah. Nah, dalam bahasa Indonesia sawah. Nah, di Tamban ini yang istilahnya olah rame di Tamban ini adalah adanya transmigrasi dulu. Nah, sekitar tahun 70-an misalnya transmigrasi di sini dari Pulau Jawa. Nah, jadi rata-rata penduduk di Tamban ini banyak juga orang Jawa. Nah, ada karena transmigrasi itu lalu Tamban ini rame. Nah, tapi akses ke Tamban ini dulu
masih lewat kelotok. Artinya sampai awal tahun 2000-an lah. Nah, itu masih berkelotok orang ke Tamban ini banyak, jarang menggunakan sarana darat, nah sepeda motor atau mobil, karena tidak ada akses sebelum ada jembatan Barito itu. Nah orang ke Tamban ini pakai kelotok. Jadi ada taksi kelotok ke Tamban nih dari Sudi Mampir, pasar Sudi Mampir. Nah itu. Nah sekarang kalau ini ya ada lagi pang taksi kelotok yang apa ngarannya dari pasar Sudi Mampir ke Tamban kayaknya. Ada lagi sudah, kalau dulu masih banyak. Tamban ini terkenal dengan penghasil nyior, nah kelapa, nah jadi dan kanas, nah jadi kanas Tamban jurang, nah itu banyak orang menyambut kanas Tamban. Tamban ini banyak kanas di sini bareng, nah tahun kelapa, nah nyior. Terakhir Pak Kacil Didin ke Tamban ini kurang lebih terakhir tuh sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu lah. Nah itu kebetulan Basaruan ada kawinan di Tamban di Baranam. Nah itu jadi kesana terakhir tuh. Nah sampai ini belum pernah lagi ada kesini lagi. Nah Tamban ini lumayan nyaman di sini nih. Nah pipe-nya tuh terasa bener di desa masih. Nah pipe-nya aja kakak-kakak ini tuh. Nah pemandangannya, suasananya desa tuh pasti nyaman, udaranya masih sejuk. Nah jadi kalau misalnya hendak menikmati pedesaan dari Banjarmasin itu ada pro jauh-jauh, cukup ke Tamban ini aja menyeberang. Nah ada sampai setengah jam menyeberang pakai ferry, sudah ketemu vibe-nya. Nah desa makanya ini, nah suasananya. Nah, itu jadi cukup bersyukur kita Banjarmasin ini nih jadi warga Banjarmasin misalkan ada terlalu jauh untuk healing ke desa, nah cukup kesini aja. Nah ini ada mobil lewat, jadi di sini memang banyak mobil-mobil angkutan pedesaan atau pickup, nah supaya mengangkut hasil pertanian buah-buahannya di sini. Nah selain daripada itu di Tamban ini di era awal tahun 2000-an ada rumah sakit jiwa di sini. Nah kan kita melewati bakasnya aja, lagi bakas rumah sakit jiwa lagi di sini nih. Nah runtuh sudah mungkin apa sejajar dengan tanah dah. Nah bakas rumah sakit jiwa, jadi rumah sakit jiwa Sambang Lihum itu awal-awalnya benar itu di daerah Jalan Lampu Mangkurat, Banjarmasin. Nah, hanyar dipindah ke Kayu Tangi. Ya, Kayu Tangi yang saat ini menjadi Rumah Sakit Ansori Soleh. Nah, itu dulu Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Nah, dari situ pindah lagi ke sini. Nah, ke Tamban. Nah, Rumah Sakit Jiwa tuh dipindah ke Tamban sini. Di pinggir sungai karena ada kita melewati. Nah, terus sekitar era-era tahun 2000-an, awal tahun 2000-an lah di sini gitu. Nah, habis itu lalu akhirnya sekarang dipindah ke kilometer 17 sana tuh. Nah, situ terakhir rumah sakit jiwa. Nah, kada tahu apakah akan dipindah lagi oleh pemerintah provinsi atau apa kita. Yang pasti posisinya sudah di situ. Nah, artinya kisah Pak Kacil ini hanya mengisahkan bahwa dulu pernah ada rumah sakit jiwa Sambang Lihum di Tamban. Nah, ada kan yang tahu kisahnya? Nah, yang tahu kisahnya, nang atau orang Tamban. Nah, berbagi kisah kita, nah kayak apa? Nah, ada rumah sakit jiwa di Tamban. Nah, itu. Kecamatan Tamban ini jadi salah satu andalan Kabupaten Batola di sebagai salah satu kecamatan swasembada beras, jadi penghasil beras lumayan banyak di Tamban di beras. Nah, selain daripada di Anjir, nah itu juga di Tamban ini. Ini salah satu karena Batola ini kabupaten yang penghasil beras juga di Kalimantan Selatan yang cukup banyak.
Kalau dibandingkan lawan Banjarmasin, Tamban ini luasnya jauh luas Tamban. Kalau Banjarmasin itu kan sekitar 94 km persegi aja. Nah, kalau Tamban ini hampir 165 km persegi. Tapi penduduknya ya jelas kalah Panglawan Banjar, tadinya kecamatan aja. Nah, di sini paling 3 ribuan lebih lah penduduknya. Nah, dari 16 desa. Nah, di tempatnya ada 16 desa. Nah, nah kita nih mulai memasuki, nah di sebelah kiri ulun ini, nah di sebelah kiri ulun ini dulu rumah sakit nih. Yang ulun sambat tadi rumah sakit Sambang Likom. Nah, ini sudah rata lawan tanah. Nah, sebelah kiri ulun pinanya ada dibangun bangunan hanyar. Nah, apa nih kada tahu pang dibangun apa, nah pinanya sampai ada pelabuhannya tuh nah pinanya. Nah, jadi sebelah kiri ulun nih Bang, dulu tuh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di era tahun 2000-an awal tuh nah. Nah, itu di sini posisinya. Nah, pas posisinya di bangunan yang ada nih, bangunan kelihatan nih. Nah, dulu di sini Rumah Sakit Jiwa. Nah, sekarang pinanya dibangun gedung anyar, apa ini kita kada tahu mana. Pinanya apa, pemerintah daerah membangun apa di sini. Nah, dulu sampai ke belakang-belakang sana tuh Rumah Sakit Jiwa tuh. Dulu. Nah, itu pula memarina wandak sanak berataan. Nah, di Tamban nih dulu rumah sakit jalan ini posisinya di pinggir sungai juga, jadi lebih mudah transportasinya dulu lewat sungai. Nah, sementara di sebelah kanan kita ini dulunya kantor kecamatan Tamban. Nah, kantor kecamatan Tamban dulu sebelah kanan kita tuh. Nah, sekarang sudah kada dipakai lagi kantornya dan sudah hampir roboh lah. Nah, ini kantor kecamatan nih. Dulu Pak Kacil rancak beberapa kali berurusan di kantor kecamatan nih waktu daerah-era tahun 2000-an tuh. Nah, jadi tahu persis di sini. Nah, ini sungai. Nah, ini kantor kecamatannya. Nah, kelihatan kalau nah itu sudah kada digunakan lagi, sudah hampir roboh. Nah, sekarang kantor kecamatannya pindah ke daerah muka sana. Nah, dibangun lebih bagus lah, lebih megah. Nah, ini kantor kecamatan dulu. Tamban. Matan Bahari di Tamban nih jalannya nak kakak ini Pak. Nah, kayaknya di aspal rusak, di aspal pulang rusak pula. Karena kadang-kadang jalan ini calap pang banyu. Nah, bila banyu pasang calap nih jalan nih. Nah, jadi mudah-mudahan lah ya kan dengan Bupati Nanghanyar nih jalan di Tamban ini diperhatikan oleh pemerintah daerah. Nah, kayak ini lah balubang badan. Lihatlah. Nah, jalannya. Kendaraan gini ngalih, apalagi bawa mobil kan. Nah, ini. Jalannya. Nah, nah, kita harus berhati-hati. Nah, memilih. Nah, melihatlah tadi yang pertama video Pak Kacil di dindang dibuka tadi. Nah, ada orang rabah. Nah, itu salah satu mungkin karena jalannya juga kan hingga tergepak orang. Nah, akhirnya apa orang. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan pemerintah daerah melihat ya kalau video Pak Kacil di sini nah. Nah, lalu mau kirakan kayak apa caranya. Nah, sebelum kita lanjut, nah Pak Kacil Didin mengatakan pulang dibantu Pak Kacil Didin untuk subscribe, like, komen, dan share video-video Pak Kacil Didin. Empati video Pak Kacil Didin ini sampai tuntung, dijanaki lah sampai tuntung. Nah, terima kasih kepada yang sudah men-subscribe, like, dan komen video-video Pak Kacil Didin. Mudah-mudahan sehatan aja berataan, berajakian aja beratayan. Nah, kita ini sudah parak sampai ke tujuan, ke Panam. Panam itu istilahnya pusatnya lah dari Kecamatan Tamban nih. Di situ ada pasar, ada masjid, ada bank.
bank yang pasti bank BRI unit bank ada di situ kan. Nah, jadi pusatnya lah di situ. Nah, kita pernah sampai. Nah, kita sambil menikmati perjalanan jalan yang berliku dan berlubang inilah. Nah, sambil di subscribe tadi lah. Nah, ampun video Pak Kacilidin nih. Di sebelah kiri kita ini sungai. Nah, sungai di sebelah kiri kita ini. Nah, sementara di sebelah kanan kita ini kuburan pemakaman umum. Nah, ini kita sebenarnya sudah memasuki kilometer 6 Pak, Tamban Pak 6. Nah, sebelah kanan kita ini. Nah, setelah ini ada sekolahan juga di sini sudah mulai, karena sudah mulai masuk ke istilahnya ke kotanya lah. Nah, ada sekolahan di sebelah sini. Nah, sekolahan di sebelah kanan. Nah, habis sekolahan ini lapangan sepak bola. Nah, dulu Pak Kacil rancak main bola di sini di lapangan ini. Nah, jadi ya sempat jatuh juara. Nah, ini lapangan sebelah kanan. Nah, juara sekali 2 kali kan di sini. Nah, di sebelah kiri ini ada jembatan tinggi untuk menyeberang ke desa sebelah. Tapi sekarang ada tapi terpakai lagi jembatannya. Nah, ada jembatan tuh. Nah, ada tapi terpakai lagi karena ada jembatan yang lebih bagus di sebelah sana. Nah, jembatan itu banyak di sepanjang Sungai Tamban ini. Ada puluhan jembatan hingga 20 Tamban itu banyak jembatan kayak itu tuh. Nah, kita memasuki sudah pusat kecamatan Tamban ini. Nah, di sini. Di sini nah itu ada jembatan. Nah, jembatan itu yang menghubungkan Tambat dengan Tabunganen. Ada ke Tabunganen. Tabunganen itu di pinggir laut sudah sebenarnya. Nah, kita lewat sini. Nah, kalau ke kanan itu nantinya ke Subarjo, ke Jilapat. Nah, kita taruh sedikit, kita hendak ke masjid dulu lah. Nah, ini pasar. Di sini kanan ini pasar. Nah, pasar. Ini Pak Kacil ini kan ingat juga setiap hari apa pasar di sini. Nah, ini seminggu sekali pasar yang ramai di sini. Tapi kalau yang dari pagi sampai siang untuk keperluan sehari-hari aja ada aja. Tapi kalau yang ramainya seminggu sekali. Nah, itu ada masjid kita. Kabujuran ini sudah parak asar. Nah, kita basar dulu lah di sini. Nah, di masjid. Ini masjid di Tamban kilometer 6.
Nah, kalau arah Tarus ke sana itu ke Tabunganan. Nah, kita kada ke Tabunganan, kurang lebih hampir 25 kilometer lebih lah. Tabunganan hanya baru sampai. Nah, Tabunganan itu di pinggir laut sana. Nah, tapi kita kada ke Tabunganan, kita cukup sampai di Tamban kilometer 6 ini aja kita lah. Nah, jadi belalah kita hari ini cukup sampai di Tamban dari Banjaraya tadi. Nah, dari Banjaraya kita belalah ke Tamban kilometer 6. Nah, nang orang Tamban atau yang basic kula keluarga di Tamban yang hendak dielangi, dijanguki di hari raya ini, komen di bawah lah. Nah, di mana Tambannya? Nah, di kilometer mana, di berapa Tambannya? Nah, cukup sampai di sini dulu lah belalah lawan Pak Kacil Didin. Kita belalah ke Tamban. Nah, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Nah, mudah-mudahan kita berajakin aja berataan. Wabillahi